Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mau bergabung dalam pembelajaran hari ini. Semoga kalian kalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini pembelajaran daring kita adalah tentang pelek ya, atau biasa dinamakan dengan RIM. Nah, dalam pembelajaran kali ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami jenis-jenis pelek beserta ukurannya. Nah, nanti setelah pembelajaran hari ini mungkin diharapkan kalian harus bisa memahami jenis-jenis pelek dan ukurannya. Ya, kedua, peserta didik mampu memahami fungsi dan bentuk jari-jari. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang pelek. Apa sih itu pelek? Ya. Nah, ini adalah pelek atau biasa dinamakan dengan rim. Nah, fungsinya apa sih pelek? Nah, pada dasarnya kemungkinan kalian sudah pernah memahami ya, mengetahui bahwa pelek itu seperti apa bentuknya. Nah, ini fungsinya adalah dapat mengatasi kolengan dan kebengkokan. Makanya pelek itu dibuat sedemikian kuat ya, karena dia menjaga atau menumpu beban sepeda motor. Kemudian memungkinkan ban luar dan ban dalam dapat dipasangkan secara sempurna. Nah, ini adalah fungsi daripada pelek. Kemudian jenis pelek. Ya, jenis pelek. Nah, jenis pelek itu terdiri dari dua ya. Yang pertama adalah jenis pelek berdasarkan bahannya. Ya, berdasarkan bahannya. Bahan pelek itu dibuat. Kemudian berdasarkan ban yang dipakai. Ya, berdasarkan ban yang dipakai. Nah, kita bahas dulu yang berdasarkan bahannya. Bahannya itu terbuat dari apa aja, kan gitu. Nah, yang pertama adalah jenis berdasarkan bahannya. Itu pertama pelek biasa atau rim biasa ya. Nah, ini terbuat dari baja yang dipres, dari lembaran baja yang digulung dan dipres. Sifatnya ini memiliki daya tahan pemakaian tinggi, jadi kuat ya. Terus murah. Itu. Jadi sifat daripada pelek biasa. Nah, kemudian yang kedua adalah pelek aluminium paduan. Nah, ini kebanyakan pelek jenis ini dibuat dari paduan aluminium dan magnesium. Nah, ini sifat daripada pelek aluminium paduan biasanya adalah ringan karena aluminium itu sifatnya ringan ya. Terus dapat memberikan kenyamanan pada kendaraan. Nah, terus awet karena tidak terjadi korosi karena aluminium sedikit tahan karat ya. Kemudian kemudian di sini ada jenis pelek menurut ban yang dipakai. Ya, yang pertama adalah dengan ban dalam atau 2B type. Jadi 2B type itu ban dalam ya. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah pentil atau katup jadi satu dengan ban dalam. Jadi pentilnya yang untuk memasukkan udara itu nyatu dengan ban dalam. Terus terdapat lubang untuk jari-jari. Ya. Yang ketiga adalah tidak terdapat ham atau bukit pengaman ya. Terus ada pelek belah atau Vespa, ini khusus untuk motor Vespa ya, seperti itu. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini gambar daripada pelek yang menggunakan ban dalam. Kemudian selanjutnya adalah pelek tanpa ban dalam atau tubeless ya. Pelek tanpa ban dalam atau menggunakan ban tubeless. Nah, ciri-cirinya pentil melekat pada pelek. Nah, kalau yang tadi menggunakan ban dalam, pentilnya menyatu dengan ban dalam. Sedangkan kalau ini pentilnya menyatu dengan peleknya. Terus tidak ada lubang jari-jari, ya. Terus dilengkapi dengan ham, ya. Nah, ini gambar daripada peleknya, ya. Kemudian ukuran peleknya. Nah, ukuran pelek itu ada beberapa contoh di sini. Yang pertama ada
1.25 strip 17. Nah, ini artinya adalah yang 1.25 adalah lebar pelek dalam satuan inci. Sedangkan 17 itu adalah diameter pelek. Terus contoh B-nya, ya, contoh di B-nya, ini artinya, contohnya kan 1.40 kali 18 strip F ya. Ini artinya sama dengan yang pertama tadi, 1.40 itu lebar peleknya dalam satuan inci, sedangkan 18 ini adalah diameter pelek dalam satuan inci. Sedangkan F ini adalah kode front ya, untuk depan. Jadi pelek ini digunakan untuk bagian yang depan ya. Jangan salah. Jadi ini F ini untuk front, jadi untuk depan. Jadi nanti penggunaannya adalah untuk ban depan atau roda depan. Oke, contoh selanjutnya adalah 1.60 strip 18 strip R. Nah, ini artinya sama dengan B juga, cuma bedanya ada di R ya. R itu rear atau untuk belakang ya. Jadi pelek yang menggunakan kode R ini dikhususkan untuk roda belakang atau ban belakang. Oke, ini adalah contoh daripada ukuran pelek. Nah, kalau di situ ada catatan ya, catatan ini adalah kalau nanti ada pemeriksaan keolengan ya. Kalau keolengan itu, kalau keolengan radial itu batas servisnya 1 gitu. Terus kalau aksial itu juga 1 mm ya. Jadi nanti kalau melebihi daripada 1 mm, jadi contohnya jika 1,2, 1,1, nah ini nanti akan langsung harus diganti. Mungkin udah oleng ya. Atau mungkin kalau motor-motor besar itu ada pemberatnya ya, pengimbangnya. Ya, seperti itu. Oke, untuk pelek seperti itu ya. Jadi tadi jenisnya itu ada 2 ya. Ada 2, terus ini adalah ukuran peleknya. Kemudian kita akan mempelajari tentang jari-jari ya. Ya, jari-jari. Ini biasanya ada di pelek jenis SW ya. SW itu adalah spoke wheel. Jadi pelek yang menggunakan jari-jari. Ya, kalau tidak menggunakan jari-jari biasanya namanya pelek CW ya, casting wheel ya, casting wheel. Jadi pelek itu kalau di sepeda motor dijual-jual itu biasanya di tabel spesifikasinya itu menyebutkan dengan pelek spoke wheel dan casting wheel. Jadi kalau spoke wheel itu menggunakan pelek jari-jari, sedangkan kalau casting wheel itu dengan pelek yang menggunakan, kamu nyebutnya adalah pelek racing. Nah, fungsinya apa sih kan gitu? Fungsi daripada jari-jari kan gitu. Nah, fungsinya adalah sebagai penghubung tromol roda dengan pelek kan gitu. Penghubung antara tromol roda dengan pelek. Kemudian yang kedua, sebagai berat dari sepeda motor dan sekaligus sebagai penyerap getaran atau goncangan dari kondisi jalan. Itu adalah fungsi daripada jari-jari. Selanjutnya adalah bentuknya. Bentuk daripada jari-jari yang terpasang pada sepeda motor di Indonesia ini dibedakan bentuknya antara luar dan dalam. Jadi ada 2 jenis ya. Jadi ada bentuk jari-jari luar dan bentuk jari-jari dalam. Nah, kalau bentuk jari-jari luar itu mempunyai kebengkokan kurang dari 90 derajat atau mempunyai jarak antara kepala dengan kebengkokan itu lebih panjang. Ya, sedangkan bentuk jari-jari dalam ya dengan mempunyai kebengkokan lebih dari 90 derajat atau mempunyai jarak antara kepala dengan kebengkokan lebih pendek. Nah, gambarnya seperti ini. Ini gambar bentuk jari-jari ya. Nah, yang sebelah kiri itu adalah bentuk jari-jari luar. Nah, bisa kalian lihat itu antara kepala-kepala itu yang sebelah kiri ya, yang menonjol seperti toa ya, seperti toa nih ya, itu adalah kepala ya. Nah, kepalanya menuju ke kebengkokan itu lebih panjang, sedangkan sudutnya kurang dari 90 derajat. Itu
jari-jari luar. Sedangkan jari-jari dalam itu sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, kemudian jarak antara kepala dengan kebengkokan itu lebih pendek. Ini adalah bentuk jari-jari. Jadi bentuk jari-jari ada dua, jari-jari luar dan jari-jari dalam. Oke, kemudian cara merakitnya ya. Cara merakit ini memiliki sebuah pola ya. Jadi tidak sembarangan main masang-masangin aja. Jadi ada polanya ya. Polanya itu terdiri dari dua jenis rem tromol ya. Jika menggunakan rem tromol ini biasanya menggunakan pola 4H3R ya. 4 lubang, 4 hub atau 4 lubang dengan dan 3 lubang pada rim ya. Jadi 4 lubang pada hub nih yang tromolnya ya, kemudian 3 lubang pada rim atau pada peleknya. Jadi jaraknya maksudnya ini adalah jarak selisih dari pemasangan pertama ke pemasangan kedua. Untuk di hubnya atau di tromolnya ini jaraknya dalam 4. Jadi ada selisih 2 lubang di tengahnya ya. 2 lubang di tengahnya. Kemudian kalau untuk rimnya itu selisihnya adalah 3 ya. Jadi di tengah-tengah antara jari-jari yang satu dengan jari-jari yang lain ini masih ada satu ya diselah dengan satu lubang. Ini untuk pola 4H3R ya. Kemudian jika menggunakan rem cakram, nah ini menggunakan pola 6H3R. Jadi artinya adalah 6 lubang pada hub atau di tromol dan 3 lubang pada rim. Nah, di sini bisa kalian lihat. Nah, ini adalah yang pertama. Jadi artinya begini. Jadi artinya adalah pemasangan pemasangan rim pertama ya, pemasangan jari-jari pertama nih, jari-jari pertama ke pemasangan jari-jari kedua. Nah, ini diselisih ada beberapa 4 ya. Jadi ada 4 lubang dulu ya, ada 4 lubang antara jari-jari pertama dengan jari-jari kedua. Jadi ada 4 lubang di tengahnya, di antaranya. Kemudian untuk yang pelek atau rim, nah ini disela satu lubang seperti itu. Jadi disilang-silangnya seperti ini. Ini contoh merakit jari-jari atau pola daripada pemasangan jari-jari. Nah, ini itu ada catatan bahwa pola nyaman adalah persilangan antara jari-jari luar dan dalam. Jadi harus disilang ya. Nah, untuk jari-jari luar ini mengarah searah putaran jarum jam ya. Terus jari-jari dalam mengarah berlawanan dari putaran jarum jam. Nah, seperti itulah cara merakit jari-jari, fungsi jari-jari, terus merakit jari-jari. Seperti itulah untuk materi pembelajaran kita hari ini ya. Untuk tugasnya nanti kalian membuat rangkuman aja ya. Membuat rangkuman tentang pelek dan jari-jari. Nanti bisa kalian mengakses video ini ya. Video ini bisa diambil nanti kalian catat di buku, kemudian atau mungkin bisa menggunakan buku juga bisa kalau kalian memiliki bukunya, atau mungkin dengan Google searching ya. Google searching ya. Nanti kalian searching di sana, kemudian kalian tulis di buku. Nah, untuk pemeriksaannya adalah nanti pada saat kita tatap muka nanti akan saya minta tugasnya dan saya akan ambil nilainya. Oke, paham? Jadi sekian saja pembelajaran untuk hari ini. Materi hari ini saya ulangi lagi adalah pelek ya atau rim. Ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.